Selamat datang di keluarga Ampon Batak. Di video kali ini aku mau sharing sama kalian gimana cara mengetahui ada atau enggak peluang teman-teman semua lanjut SKB setelah keluar hasil nilai SKD-nya. Dan yang kedua, cara mengetahui apakah ada peluang lulus CPNS setelah integrasi nilai SKD dan SKB. Sebelum kita lanjut, siapin dulu buku dan alat tulis kalian. Video ini khusus buat teman-teman pejuang NIP. Jadi sekalipun kalian belum ujian SKD atau sudah selesai SKD dan SKB atau mungkin baru selesai ujian SKD, nah otomatis teman-teman semua was-was ya nungguin pengumuman dari BKN apakah lanjut SKB atau apakah kalian lulus CPNS. Nah begini teman-teman, cara menghitung peluang kemungkinan lulus sebelum pengumuman secara resmi. Jadi ini contoh hitung-hitungannya di tahun 2021, maka aku ambil passing grade di tahun 2021 juga dengan formasi umum, di mana TWK 65, TIU 80, TKP 166 dengan jumlah soal 110 soal, maka nilai total maksimal 550 karena satu soal nilai maksimalnya adalah 5. Nah, gimana sih caranya biar kita tahu kita lanjut SKB apa enggak? Nah, ingat syaratnya untuk lanjut SKB itu, yang pertama nilai kita harus melewati ambang batas passing grade yang ditentukan pada masanya. Yang kedua, lihat berapa formasi yang diterima pada instansi yang kamu lamar. Misalnya nih yang diterima 1 orang, maka yang lanjut SKB itu adalah 3 orang nilai tertinggi dan 3 orang yang sudah lulus passing grade. Dalam artian sudah memenuhi syarat bisa lanjut SKB. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya, siapa yang bisa lanjut SKD di antara mereka, tapi di sini aku ambil contoh satu orang saja yang diterima dalam satu instansi. Sebelum kita lanjut, menurut teman-teman dari 7 orang di daftar ini, kira-kira siapa yang bisa lanjut ke SKB? Ya, ke ujian SKB. Aku itu 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3 di keep ya. Nah teman-teman, mengingat ambang batas atau passing grade yang ditentukan di tahun 2021 TWK 65, TIU 80 dan TKP 166, artinya kalau kita jumlahkan maka total poin sebenarnya 311 poin dari 3 komponen tersebut. Nah, kalau kita lihat ke total nilai SKD dari antara 7 orang di daftar ini, sebenarnya sudah di atas 311 nilainya, total nilainya kalau kita melihat dari nilai. Namun untuk menyatakan dia lulus SKD itu ada beberapa syarat lagi kan. Yang pertama memang harus lulus passing grade, di mana sudah ditentukan 65, 80, 166. Nah, sekarang kita bahas yang pertama Susi, di mana TWK-nya 115, TIU 70, TKP 210, total nilai 395. Kalau kita bandingkan dengan total nilai, untuk passing grade diminta 311 sementara nilai dia 395. Sebenarnya lulus aja kan pemikiran sederhananya. Tapi kita lihat lagi ke passing grade tadi. Nah ternyata di TIU dia gagal karena passing grade yang ditentukan adalah 80 sementara Susi hanya mendapat 70. Jadi tidak dianggap lulus passing grade. Nah yang kedua Santa, TWK 105, TIU 95, TKP 200, total nilai 400. Nah kalau dari passing grade ini lulus ya, karena dibandingkan dengan passing grade dari semua 3 komponen dia lulus. Ketiga Sasa, TWK 90, TIU 90, TKP 169. Ya, masih termasuk lolos SKD, bukan lolos SKD, lolos passing grade. Yang keempat, Santi, TWK 100, TIU 110, TKP 200. Ini juga lolos passing grade. Yang kelima, Safety, TWK 110, TIU 150, TKP 150. Gak lolos passing grade karena TKP-nya 150 sementara passing grade yang diminta untuk TKP 166. Padahal tinggi-tinggi loh nilainya, sampai total nilai 410. Yang keenam Sisil, TWK 60, TIU 150, TKP 200, total nilai 410. Ini juga nggak lolos ya teman-teman karena nilai TWK-nya sedikit rendah 60 dari passing grade harusnya 65. Padahal TIU dan TKP-nya udah lumayan tinggi, makanya total nilainya besar juga.
Tapi tetap aja nggak lulus passing grade ya teman-teman karena TWK-nya. Yang ketujuh Santo, TWK 90, TIU 120, TKP 180, nilainya total nilai 390. Ini lolos passing grade karena lolos passing grade, TWK, TIU, TKP-nya 3 komponennya lolos. Oke teman-teman, di sini kita udah ada 4 orang yang lulus passing grade. Tapi karena dalam instansi ini formasi yang diterima hanya 1 orang, berarti yang berhak ujian SKB adalah 3 orang. Maka kita lihat nilai terbesar di antara 4 ini. Kita urutkan yang pertama, yaitu Santi 410, Santa total nilai 400 urut kedua, dan Santo 390 urut ketiga. Nah, Sasa memang lulus tapi dia urutan keempat, jadi tidak termasuk lanjut ke SKB. Jadi cuma 3 orang ya. Berarti Santi, Santa, dan Santo. Oh iya teman-teman, sekiranya nih yang dengan keadaan yang seperti ini yang lulus SKD ada 4 orang. Sementara instansi itu menerima 2 formasi atau 2 orang dalam satu instansi. Nah, harusnya kan kalau mau lanjut SKB itu 3 orang ya. Sistem 3 kelipatan 3 gitu kan. Tapi kalau keadaannya seperti ini, yang lulus passing grade kan cuma 4. Jadi nggak sebuah keharusan harus 6 orang yang lanjut SKB, sehingga diambil kebijakan kayak 2 orang yang nggak lulus passing grade akan dilanjutkan ke SKB kayak gitu. Nggak ada ya aturan itu, belum ada aturannya sampai saat ini, kecuali ada kebijakan baru atau aturan baru. Tapi untuk saat ini nggak ada. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, yang lanjut SKB adalah Santi, Santa, dan Santo. Oke, sekarang pembahasan berikutnya. Jadi kalau urutnya begini, Santi, Santa, Santo kan Santi nilai SKD tertinggi 410. Nah, yang juara 1 saat SKD belum tentu dia yang akan lulus CPNS nanti. Karena masih ada peluang di ranking 2 dan ranking 3 untuk mengalahkan nilai si Santi saat SKB. Kalau di SKB dia masih bisa mengalahkan, makanya kalau sudah di ranking 1 saat SKD usahakan di SKB-nya juga dapat nilai maksimal di antara saingannya. Nah, tapi jangan salah, ranking 2 dan ranking 3 juga ada peluang. Peluangnya gimana? Jadi dengan cara yang aku jelasin dari awal, kalian bisa kali-kalikan berapa yang harus kalian kejar untuk mengalahkan saingan kalian. Jadi karena kan rumusnya SKD itu diambil 40% dan SKB itu 60%. Gitu teman-teman. Jadi yang ranking 1 di SKD belum tentu lulus CPNS, yang ranking 2 atau 3 belum tentu nggak lulus CPNS. Jadi teman-teman, nilai Santi, Santa, Santo saat SKD merupakan nilai dalam skala 550. Kenapa 550? Karena memang total nilai maksimal SKD tahun ini, tahun 2021 adalah 550. Sekarang kita rubah ke skala 100. Gimana caranya? Sebelum kita lanjut, aku mau minta sama kalian biar klik subscribe dan klik tombol loncengnya. Udah belum teman-teman? Terima kasih ya, semoga lulus kalian. Kita lanjut ya teman-teman. Sekarang nilai SKD skala 550 kita rubah dalam skala 100. Santi 410 kita rubah dalam skala 100, maka 410 per 550 hasilnya sama dengan 0,745. Kita kalikan 100, hasilnya 74,5. Santa 400 per 550 hasilnya 0,727. Kita kalikan 100 sama dengan 72,7. Dan Santo 390 per 550 hasilnya 0,709. Kita kalikan 100 sama dengan 70,9. Maka hasilnya setelah skala 100, Santi 74,5, Santa 72,7, dan Santo 70,9. Nah sekarang teman-teman, gimana cara melihat kalian ada peluang lulus apa enggak sebelum pengumuman resmi dari BKN Pusat? Nah begini teman-teman, tapi ini posisinya kalau teman-teman semua sudah selesai ujian SKD dan SKB ya, sedang menunggu-nunggu pengumuman resminya. Nah, gitu. Tadi kan 3 orang yang lanjut SKB, Santi, Santa, Santo. Nah, anggap saja mereka sudah selesai ujian SKB. Nilainya Santi 390, Santa 395, dan Santo 420. Nah, di sini aku belum tahu nih berapa soal SKB untuk tahun 2021 dan berapa poin maksimalnya.
karena tahun lalu 500 SKD dan SKB-nya juga poin maksimal 500. Nah, tahun ini kan SKD 550 udah pasti, SKB belum aku tahu. Jadi anggap saja misal nih kalau 550, maka 550 pembagiannya nanti dibagikan ke 550 untuk skala 100. Tapi kalau 500 total maksimalnya maka nanti dibagi 500. Nah, ini kan nilai SKB-nya teman-teman masih dalam skala 550. Sekarang kita rubah ke skala 100. Nah, ini teman-teman kita buat skalanya dalam 550 kalau sekiranya nilai maksimal SKB tahun ini 550. Tapi kalau 500 maka nanti dibagi 500 aja. Oke, ini pakai skala 550 ya. Jadi Santi 390 per 550 hasilnya 0,709 dikali 100 sama dengan 70,9. Santa 395 per 550 hasilnya 0,718 dikali 100 sama dengan 71,8. Dan Santo 420 per 550 sama dengan 0,763 dikali 100 sama dengan 76,3. Nah, jadinya ini hasil nilai SKD dan nilai SKB Santi Santa Santo setelah kita rubah ke skala 100. Sekarang kita masuk ke perhitungan integrasi SKD dan SKB di mana bobot nilai SKD 40% dan nilai SKB 60%. 40% itu sama kan ya dengan 0,4 teman-teman. Dan 60% sama dengan 0,6. Nah, setelah kita hitung pakai rumus teman-teman semua bisa lihat. Jadi 40% dari nilai SKD-nya Santi hasilnya 29,8, Santa 29,08, Santo 28,36. Dan 60% dari nilai SKB-nya ketiga peserta tersebut, Santi 42,54, Santa 43,08 dan Santo 45,78. Nah, akhirnya teman-teman lihat nih. Dari sini kita lihat saat SKD itu nilai tertingginya diperoleh oleh Santi. Ya kan? Nah, sementara setelah ujian SKB ternyata memperoleh nilai tertinggi itu adalah Santo sampai dia mengalahkan nilainya Santi. Karena lihat aja nih kalau kita tambahkan, coba kita lihat siapa yang jadi pemenangnya nih. Nah teman-teman, setelah kita integrasi tadi nih nilai SKD dan SKB ketiga peserta Santi Santa Santo. Nah sekarang kita lihat nilai akhirnya. Nilai akhir ini adalah nilai SKD ditambah dengan nilai SKB. Maka hasilnya Santi 72,54, Santa 72,16 dan Santo 74,14. The winner is, jadi pemenang CPNS di antara peserta ketiga ini adalah Santo. Yeay. Jadi teman-teman, kalau kalian masuk ke rankingan dan kalian adalah ranking 3 saat SKD atau saat lanjut SKB, jangan berkecil hati karena kalian masih punya kesempatan, punya peluang untuk menang menjadi CPNS. Dan yang udah ranking 1, jangan terlalu sepele kalau ranking 2 dan 3 gak bisa mengalahkan kamu. Maka tetaplah belajar keras karena ini adalah kompetisi dan ini adalah persaingan sehat. Maka semangat belajar, semangat berkompetisi, jaga kesehatan kalian. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya masih tentang CPNS dan PNS. Jangan lupa subscribe, klik tombol loncengnya biar aku lebih semangat lagi buat video selanjutnya dan kalian juga gak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.